Pagi. Assalamualaikum sahabat insan etos mulia. Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, dalam beberapa kali saya berbagi seminar motivasi, saya sering menanyakan kepada peserta, apa itu kecakapan empati? Apa itu sikap empati? Dan ternyata jawaban dari sebagian besar peserta adalah empati itu hampir sama dengan simpati. Padahal empati itu berbeda sekali dengan simpati. Apa perbedaan antara empati dengan simpati? Apa manfaatnya memiliki kecakapan empati di dalam bekerja, di dalam berkarir, berbisnis, dan dalam kehidupan? Simak video ini, dan sebelum berlanjut, jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini. Oke sahabat, apa itu perbedaan antara kecakapan empati dengan simpati? Jadi simpati itu lebih kepada menekankan perasaan kita terhadap orang lain. Kalau kita melihat orang lain yang sedang kesulitan, sedang menemui suatu masalah, atau sedang menghadapi suatu kesedihan atau kedukaan, maka kita turut prihatin, menyampaikan ungkapan perasaan kita terhadap orang lain. Kita bisa ikut meneteskan air mata terhadap kesedihan orang lain. Itu adalah simpati. Tetapi simpati ini dampaknya tidak terlalu besar, karena sebatas kepada ungkapan perasaan kita terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Berbeda dengan empati. Empati ini adalah lebih kepada memahami perasaan orang lain, memahami kondisi perasaan, pikiran orang lain. Jadi kita berusaha mengerti secara emosional dan intelektual mengenai kondisi orang lain. Kita bisa berpikir dari kerangka atau kacamata orang lain. Jadi empati ini lebih mendalam, lebih kepada fill in perasaan seandainya kita berada di posisi mereka. Dengan demikian, perasaan itu atau pemahaman terhadap perasaan orang lain itu akan menggerakkan kita untuk membantu ketika kita melihat orang lain sedang mengalami suatu masalah, kendala, kesulitan, atau kesedihan dan sebagainya. Bukan sekedar menyampaikan sebuah ungkapan prihatin atau simpati atau menyampaikan perasaan kita, tetapi kita mencoba merasakan bagaimana perasaan kita seandainya kita berada di posisi dia. Jadi dalam pemikiran lain bahwa empati ini lebih kepada menggunakan kerangka pikir orang lain. Jadi kita berusaha memahami pola pikir, perasaan, kebutuhan, kondisi orang lain. Itulah kecakapan empati. Karena itu, orang yang memiliki kecakapan empati akan lebih peduli atau menggerakkan kepeduliannya untuk segera bertindak membantu terhadap apa yang dialami atau dilihat terhadap kesedihan atau masalah yang dihadapi oleh orang lain. Itulah kecakapan empati. Sahabat, kecakapan empati ini penting di dalam kehidupan kita, dalam berkarir, berbisnis, di dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kecakapan empati ini akan menumbuhkan kesediaan kita untuk berbagi, kesediaan kita untuk membantu, kesediaan kita untuk mengerti akan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi ada sebuah penelitian atau hasil penelitian yang dilakukan di Amerika dan beberapa negara lain, yang hasil penelitian ini diungkapkan di dalam bukunya Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intelligence. Jadi penelitian ini dilakukan terhadap 7.000 lebih responden tentang manfaat dari memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain atau memiliki kecakapan empati. Ternyata kecakapan empati ini ternyata memberikan pengaruh atau memberikan manfaat. Yang pertama adalah kemampuan lebih untuk memahami perasaan secara emosional orang lain. Dengan demikian,
orang yang memiliki kecakapan empati ini akan mudah diterima oleh orang lain, memiliki kepandaian bergaul, menjadikan ia lebih populer di lingkungannya, kemudian menjadikan ia memiliki kepekaan hati, kepekaan melihat kebutuhan, kepentingan orang lain. Dan kecakapan empati ini juga menjadikan seseorang memiliki kerendahan hati untuk menghargai orang lain. Ternyata hal-hal ini adalah unsur-unsur positif yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan kesuksesan dalam karir, dalam bisnis, dalam kehidupan kita. Itulah mengapa pentingnya seseorang harus mengembangkan kecakapan empati. Karena itu dalam buku saya Good Ethos, 7 etos kerja terbaik dan mulia, maka etos empati, kecakapan empati ini merupakan salah satu dari 7 etos kerja terbaik dan mulia. Kecakapan empati ini saya menempatkannya sebagai etos yang ketiga. Jadi etos empati penuh peduli. Karena etos empati ini sangat dibutuhkan di dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau Anda seorang marketer misalnya, ketika Anda bergelut di bidang marketing dan memiliki kecakapan empati, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk membaca perilaku orang lain, perilaku konsumen, akan membaca kebutuhan-kebutuhan konsumen, mengerti apa yang diinginkan konsumen atau orang lain. Dengan demikian Anda akan lebih mudah menentukan strategi pemasaran terhadap produk yang Anda miliki. Atau ketika Anda bekerja pada bidang yang memerlukan satu kolaborasi, kerjasama tim yang kuat, yang bagus, kecakapan empati akan sangat diperlukan. Karena orang yang memiliki kecakapan empati akan memiliki kerendahan hati, mau menghargai orang lain, tidak mau hanya mementingkan diri sendiri, tapi mengerti kepentingan orang lain, sehingga terbangun kerjasama yang lebih harmonis di dalam tim tersebut. Itulah manfaat dari kecakapan empati. Bagaimana kita mengembangkan kecakapan empati dalam diri kita agar itu menjadi unsur atau menjadi sumber kesuksesan kita? Ada beberapa langkah. Yang utama adalah yang harus dikembangkan lebih dahulu adalah kemampuan kita untuk mendengar terlebih dahulu dan memahami orang lain. Jadi mendengar untuk memahami orang lain. Dengan kemampuan, dan kita melatih terus mengasah kemampuan kita mendengar, memahami orang lain, itu akan membuat ketajaman mata hati kita untuk mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain, untuk mengerti apa kebutuhan orang lain, untuk mengerti bagaimana perasaan orang lain, sehingga kita bisa menentukan sikap, menentukan strategi yang tepat dalam berhubungan atau bekerja sama dengan pihak lain. Jadi yang pertama harus dikembangkan adalah kemampuan kita mendengar. Jangan terburu-buru ketika berbicara dengan orang lain untuk segera bereaksi, tetapi dengarkan lebih dahulu untuk kita memahami, baru kemudian kita memberikan reaksi. Selain kemampuan mendengar, yang perlu dikembangkan adalah kesediaan hati untuk menghargai, mementingkan, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dengan kita melatih memiliki kesediaan hati untuk memahami kepentingan orang lain, itu kan menumbuhkan kecakapan empati kita. Kemudian yang ketiga juga langkah yang perlu dikembangkan adalah kesediaan hati kita untuk senantiasa berbagi hal-hal positif pada orang lain. Berbagi kemanfaatan, berbagi hal-hal yang bisa membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Jadi kecakapan empati akan membuat kita memiliki kepedulian untuk senang membantu orang lain, meringankan beban orang lain, memudahkan urusan orang lain. Maka ketika itu kita latih terus, itu akan menumbuhkan, mengembangkan kecakapan empati kita. Sahabat, itulah pentingnya kita memiliki dan mengembangkan kecakapan empati. Karena dalam berbagai bidang kehidupan, kecakapan empati itu sangat diperlukan untuk melatih, mengasah kepekaan kita terhadap kepentingan, terhadap kebutuhan, dan juga terhadap memahami keinginan orang lain, memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, kecakapan empati akan menjadi sumber atau unsur-unsur keberhasilan di dalam
karir, bisnis, dan kehidupan kita. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jali Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu untuk Anda. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.